Usul mediasi kasus ijazah Jokowi muncul saat audiensi yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri pekan lalu. Roy Suryo CS yang menggugat keaslian ijazah Jokowi menolak usul itu dan tetap menempuh jalur hukum. Mari kita jelajahi isu yang terus ramai dibincangkan publik ini agar semua memaknai realita di sekitarnya. Tentunya dengan narasumber yang telah kami hadirkan keduanya melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada pakar hukum Refli Harun dan juga kritikus politik Faisal Assegaf yang sudah terhubung bersama kami. Selamat sore Bang Refli. Selamat sore. Bang Faisal apa kabar? Baik, selamat sore. Terima kasih sudah bersama kami. Bang Refli, catatan Anda dulu terkait dengan dipilihnya jalur hukum di luar jalur mediasi soal kasus ini. Itu siapa yang ngomong? Jadi gini, saya perlu jelaskan ya, bahwa yang namanya RRT itu memiliki kuasa hukum atau penasihat hukum yang berbeda. Itu sudah sejak 5 bulan yang lalu. Ya. Jadi ada grup yang dipimpin oleh Abraham Samad. Kalau kita kaitannya dengan RRT, dia menjadi kuasa hukum atau sekarang penasihat hukum dari Roy Suryo dan Rismon. Sementara Dr. Tifa sudah sejak 5 bulan yang lalu berpisah. Ya. Hanya memang demi kepentingan publik, mereka tidak pernah spill itu ke publik. Baru terakhir-terakhir ini orang tahu. Jadi Dr. Tifa ada sendiri kuasa hukumnya yang dipimpin oleh M. Taufik. Nah saya tidak termasuk dua-duanya. Ya. Jadi saya tidak masuk menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum baik Rismon, Roy maupun Dr. Tifa. Tetapi selama ini sering memberikan masukan-masukan, memberikan macam-macam lah, tetapi tidak sebagai kuasa hukum. Gitu. Ya, nah, mengenai soal mediasi dan lain sebagainya, kubu Dr. Tifa nggak tahu menahu karena yang dirapatkan oleh kubu Asa juga kita nggak tahu, tapi yang jelas pada press conference di Polda Metro Jaya yang kemudian disampaikan Hozinuddin dan saya mendengar juga di situ, dan Dr. Tifa kemudian ketika tahu bahwa itu Hozinuddin kemudian dia lari gitu ya, nggak mau bergabung karena bukan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya. Di situ kan sebenarnya ya disampaikan terkait dengan gelar perkara khusus. Nah, dalam gelar perkara khusus tersebut, kemudian ya mungkin karena ada keahlian dia minta gelar perkara khusus. Cuma namanya orang yang kalau ngomongnya lancar betul kan, ya kita di satu sisi kan untuk kelebihan, di satu sisi kadang-kadang nggak ada remnya. Maka dibahas juga macam-macam gitu ya. Disebutlah nama Faisal Assegaf, nama tim percepatan reformasi Polri. Refli Harun nggak disebut, tapi disebut juga orang yang ngaku-ngaku sebagai jubir katanya. Ya. Itu semua macam-macam lah. Nah, saya sendiri sebenarnya menyesalkan, dalam tanda kutip menyesalkannya. Kenapa? Karena saya mengatakan kita harus membedakan antara lawyer dan aktivis, ya, atau academician. Kalau Anda sebagai lawyer, maka yang harus Anda lakukan adalah how to save the client. Bagaimana menyelamatkan klien Anda. Ya. Lalu tugas lawyer itu adalah kalau tidak bisa membebaskan klien Anda, minimal mengurangi hukumannya atau jangan menambah beban pikirannya. Yeah. Pertanyaannya adalah ketika dikatakan bahwa itu mengatasnamakan Roy CS, kita nggak tahu CS-nya itu siapa. CS-nya itu apakah termasuk Dr. Tifa juga atau tidak? Karena orang tahu bahwa yang namanya RRT itu adalah Roy, Rismon, dan Tifa. Kalau Tifa sudah pasti tidak. Makanya kan tidak ada kan Dr. Tifa di situ. Yeah. Nah belakangan sikap itu juga tidak disetujui oleh Rismon. Terbukti kan Rismon akhirnya keluar. Apakah Rismon kemudian pro mediasi? Saya juga tidak tahu karena belum ada pembicaraan di antara mereka. Karena yang terjadi adalah sebenarnya pada hari itu wajib lapor bagi mereka. Yeah. Nah, wajib lapor bagi mereka kemudian dimanfaatkan oleh timnya lawyer dari itu, coba lihat ya. Yeah. Tim lawyer. Oh ini pada waktu ini ya, waktu kita walk out. Tim lawyer dari Abraham Samad CS untuk menyampaikan gelar perkara khusus dan kemudian Hozinuddin menambahkannya dengan tolak mediasi dengan macam-macam dan lain sebagainya yang
saya kira saya sendiri nggak tahu menahu rapatnya itu di mana. Kemudian tentu Dr. Tifa juga pasti juga tidak tahu. Rismond juga saya nggak ngerti apakah persetujuan dia atau tidak. Roy Suryo pun saya juga tidak tahu apakah persetujuan atau tidak. Karena yang saya tahu ketiga orang ini tidak pernah menolak mediasi, tidak pernah menolak negosiasi. Karena mediasi dan negosiasi itu adalah kan bagian dari kerja lawyer sesungguhnya. Iya, Kalau iya. aktivis, ya Anda bisa mengatakan ganyang Jokowi, gantung Jokowi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kerja lawyer itu berbeda. Makanya saya bilang, Anda harus bedakan antara seorang aktivis dan seorang lawyer. Kalau seorang lawyer, kerjanya beda dengan seorang aktivis gitu. Itu yang bisa saya jelaskan. Apalagi yang mau Ya, saya ya. ditanyakan Bang ke saya? Refli, artinya secara formal Anda tidak ada di pihak RRT, tetapi sering dimintai secara pribadi nasihat atau pendapat hukumnya, begitu ya? Dalam konteks Ya. seperti ini, apakah Anda melihat RRT itu pecah kongsi begitu? Nah, itu pertanyaan yang menarik bagi saya ya. Karena jadi gini, kita ini kadang-kadang tidak bisa membedakan antara the client sama the lawyers. Ya, lawyers itu atau penasihat hukum itu bisa ganti-ganti. Iya. Contoh misalnya kalau di tingkat pertama ganti lawyer, kalau di tingkat banding ganti lawyer, itu biasa. Kok tiba-tiba orang heboh ketika misalnya Rismond menarik diri dan seolah-olah pecah. Jadi itu sekali lagi saya katakan, kita sebagai lawyer, sebagai advokat itu nggak bisa membedakan kita sebagai lawyer atau kita sebagai aktivis. Iya. Memang saya tahu tidak ada yang dibayar dalam aktivitas sebagai lawyer. Walaupun nggak dibayar kan tetap kita harus bisa membedakannya antara Pro lawyer bono dan semua ya? aktivis. Pro bono semua. Nah, karena itulah menurut saya walaupun pro bono ya tetap kewajiban kita terhadap klien harus dijaga. How to save the client, bagaimana membebaskannya kalau dia kemudian diancam dengan hukuman, bagaimana mengurangi hukumannya kalau memang tidak mungkin dibebaskan, bagaimana kemudian tidak membebannya dengan pikiran-pikiran yang macam-macam dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau itu masalahnya, RRT itu tidak renggang, justru sekarang mereka rekat kembali. Kalau ada dinamika, ya misalnya selama 6 bulan ini, ya dinamika internal, justru kadang-kadang para lawyernya yang gosok-gosok. Iya. Oke, saya bergeser dulu. RRT-nya sendiri, Iya. Anda lihat, ya, saya misalnya berapa kali rapat bareng mereka. Jadi rapatnya saya itu bukan rapat sesungguhnya, karena saya YouTuber, ya kan. Sering mereka minta saya hadir, karena setelah itu mau podcast, ya kan, Oke. atau mereka press conference gitu. Maka kita diundang sebagai YouTuber. Nah, ini saya bicara posisi per hari ini. Oke. Kalau besok saya misalnya jadi lawyer di antara satu atau dua mereka, itu posisi yang next. Tapi posisi hari ini saya belum menjadi siapa-siapa dari RRT sebagai hal yang formal. Ya, Begitu. sampai Apa hari ditanya ini lagi? clear ya. Oke, saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, coba komentar dan analisa Anda terkait sampai bagaimana kemudian awal soal mediasi ini bisa mengemuka, Bang Faisal. Ya, saya kira kalau masuk ke ranah hukum, sejak awal saya nggak mau ikut campur. Karena saya tahu bahwa perbincangan hukum itu sangat terbatas pada sengketa yang di antara dua pihak. Ya. Karena kasus ijazah palsu itu adalah persoalan perdebatan di ruang publik, maka siapa saja boleh dong berbicara dengan pandangan-pandangan mereka, baik pro maupun kontra, maupun saya yang mulai cenderung 4 bulan ini memilih jalan tengah. Tapi kalau sikap moral, sikap politik saya dalam rangka mendorong negara yang berkeadilan, saya berharap kasus ini terus dikawal di jalur hukum. Dan soal mediasi itu bukan datang baru saja, tapi kawan-kawan yang bersengketa dari kubu Jokowi maupun anti Jokowi itu seringkali kan masuk ke ruang mediasi yang difasilitasi oleh berbagai stasiun TV. Kalau Anda pribadi, Bang Faisal, lebih suka di mediasi atau lanjut di meja hijau? Kalau ini kan penyelesaian kasus dulu kita lihat. Ya. Kita mau masuk akademis dengan menggunakan otoritas kampus atau ruang ilmiah untuk digelar satu wilayah kontroversi secara objektif, maka kasus ini bisa diselesaikan dengan melibatkan otoritas yang memiliki hak untuk menguji apakah dokumen ini palsu atau tidak. Kemudian kalau jalur hukum kan berjalan kan, selain di pengadilan pidana juga masih di komisi informasi.
Ya. Ya kan? Nah, saya dari awal itu mengusulkan tentang jalur politik. Kenapa jalur politik? Karena kasus ini bermuatan politik. Hmm. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat, Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya, ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang Nah, terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Arif Hasan dan lain-lain, kemudian Herman Heri, kalau nggak salah Herman siapa itu kan di posisi DPR. Dan semua bagus kan dalam rangka untuk berusaha mengungkap fakta di jalur politik. Tapi politik formalnya tidak bekerja. Maka Oke. saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya. Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan political will, menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh merespon aspirasi dan keinginan rakyat. Tapi Anda melihat apakah ini memang sengaja isu ini tetap dimainkan untuk memelihara sebuah isu untuk komoditas politik di 2029 begitu? Saya mau mengatakan bahwa kentalnya keterlibatan intervensi Megawati itu sulit dihindari. Begitu juga Pak SBY. Dan kalau kita bedah ya, kalau misalnya diduga ijazah ini palsu, itu kan pemiliknya Jokowi. Tapi penggunanya siapa? Kan PDIP. Sejak Jokowi dari wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden, itu juga memanfaatkan dokumen palsu. Kalau terbukti, maka bukan hanya Jokowi yang diseret. Megawati dan PDIP juga bisa diseret karena hukum dalam rangka pertanggungjawaban kearsipan yang dianggap memanipulasi ruang kita. Jadi mediasi itu tidak dalam kerangka mengintervensi atau mengarahkan kawan-kawan yang berjuang di jalur hukum untuk mencari jalur damai. Sama sekali nggak ada kalimat itu. Maka saya agak kesal karena sahabat saya Bung Refli itu mestinya kan berdiri di sana menjernihkan masalah. Karena kedekatan mereka dengan para pihak yang bersengketa, misalnya Hoji, Intifa, dan lain-lain. Saya kalau misalnya ada serangan kepada kawan-kawan yang saya anggap tidak bagus, saya kan berdiri mengklarifikasi itu. Anda mau mengatakan Bang Refli lebih tendensinya ke RRT begitu ya, Bang Faisal? Kan tendensi ketidakdewasaan saat keluar dari forum yang kita sepakati itu juga harus direnungkan, berdampak pertentangan di antara teman-teman. Tapi kan Bang Refli nggak ada urusannya di belakangnya, bukan PDI Perjuangan toh? Ini pertanyaan buat saya. Buat dua-duanya, Bang Faisal dulu, coba dikomentari dulu, baru Bang Refli. Saya tidak tahu, tapi usulan-usulan saya itu kan bergerak secara dinamis. Misal Pak Jokowi berhubungan dengan Ibu Megawati kan, itu juga kan karena publik juga melihat pentingnya tim reformasi berhubungan dengan otoritas politik. Walaupun itu menjadikan seolah-olah ada buku yang berlatar belakang revisi atau amandemen konstitusi, tapi publik menangkap ada upaya kan untuk mediasi di level elit. Jadi mediasi ini tidak melibatkan kalangan pengacara maupun yang terlibat dalam sengketa. Saya lebih cenderung memfokuskan mendorong para elit negara konsisten menegakkan Pancasila sila keempat. Ruang musyawarah itu dibuka. Pak SBY punya kepentingan menuntaskan kasus ini atau Ibu Megawati, maka ada tim reformasi Polri. Saya menjembatani itu. Kenapa? Karena dalam kasus Hasto itu kita melihat kentalnya intervensi Ibu Megawati, yang kemudian Hasto itu lepas. Publik itu bingung. Lepasnya Hasto di KPK itu karena persoalan hukum atau tekanan politik. Ya, Bang Faisal, saya harus interupsi dulu, Bang. Ya, nanti setelah ini saya berikan kesempatan ke Bang Refli untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Tetapi saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami NTV Prime Dialog. Saya masih berbincang terkait dengan kontroversi mediasi kasus ijazah Jokowi. Saya akan kembali ke Bang Refli. Bang Refli,
Apakah Anda ingin merespons apa yang disampaikan Bang Faisal tadi? Silakan. Kita ya ngomongnya. Karena saya tidak berpikir mengenai mediasi di ruang politik terlalu intens gitu ya. Karena saya tetap mengaitkannya dengan proses hukum yang berlangsung. Karena kalau kita bicara mengenai mediasi kan sebenarnya kan itu kan kata lain dari restoratif justice. Hanya memang nanti dari sisi teknis hukumnya yang bisa di restoratif justice kan itu adalah kan delik aduannya. Kita tahu bahwa dalam kasus Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon, saya nggak mau bilang Dr. Roy Suryo CS ya, itu mereka dikenakan tidak hanya pasal-pasal delik aduan yang variasi hukumannya 9 bulan sampai 4 tahun, tetapi dikenakan juga pasal-pasal delik umum, yaitu di Undang-Undang ITE dengan variasi dan KUHP ya, KUHP nggak ya untuk satunya klaster 1, dengan variasi hukuman mulai dari 2 tahun sampai 12 tahun. Nah, sebenarnya saya kan sebagai orang hukum lebih tertarik untuk bicara teknis hukumnya. Kok bisa begitu ya penegak hukum? Apalagi menurut saya mengenakan pasal 35 Undang-Undang ITE itu ngawur. Kenapa ngawur? Karena Undang-Undang ITE pasal 35 itu bicara tentang mengedit data, ya kan? Dan agar tampak menjadi otentik, ya kan? Jadi kita ada sebuah dokumen lalu kita edit biar kelihatan bahwa dokumen itu asli otentik. Padahal justru kan yang dilakukan oleh RRT ini sebaliknya, dia mengatakan bahwa dokumen itu tidak otentik, ya kan? Dokumen itu tidak asli. Kapan Roy Suryo itu mengatakan ada dokumen yang asli? Jadi itu saja sudah sangat berbeda. Jadi sangat dipaksakan menggunakan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Artinya Bang Refli, ketika ada pendekatan politik, Anda yakin akan lebih sumir lagi? Saya tidak menghitung itu karena begini, ini udah kasus politik memang. Oke. Jadi kalau kasus politik itu ya, kadang-kadang hukumnya bekerja, oke? Tapi di balik layarnya kadang-kadang bekerja juga. Sebagai contoh misalnya kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Orang tahu itu, hukumannya sudah dipesan dari awal. Bahkan Bambang Tri dan Gus Nur itu diancam dengan ancaman hukuman 10 tahun dan kemudian dalam tuntutan 10 tahun betul. Jarang sekali ada aktivis dibegitukan, padahal mereka bukan aktivis yang katakanlah punya pengikut, berbahaya dan lain sebagainya. Ya biasa-biasa aja. Tetapi mereka diancam hukuman 10 tahun penjara, lalu divonis 6 tahun dan kemudian inkrahnya 4 tahun. Itu menurut saya terlalu too much, terlalu berlebihan, seperti ingin memberikan sebuah pesan kepada siapapun yang berani mengutak-ngatik ijazah agar awas loh, kalau Anda ngutak-ngatik lagi soal ijazah, maka Anda akan dibambang terikan dan digusnurkan. Nah, ini kan pendekatan yang menurut saya kejam sebagai bangsa yang berada civilized, ya. Jadi kita mengkritik itu adalah penegakan hukum yang nggak benar. Ya. Atau memang ada upaya untuk secara langsung mengarah-arahkan agar penyelesaiannya lewat pendekatan politik dibanding hukum, begitu? Ya, saya kira dua-duanya harus jalan. Jadi hukumnya jalan. Ya, penegak hukum harus berani menegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Jadi kalau misalnya ini adalah hasil penelitian saya, baru saja bercerita mendapatkan komplimen dari seorang ahli artificial intelligence ketika membaca buku Jokowi's White Paper. Dia bahkan mengatakan yang namanya yang ditulis Dr. Tifa itu, kalau dokternya sudah doktor, maka Tifa itu berhak dapat doktor lagi untuk tulisan dia di Jokowi's White Paper. Karena dia membuat suatu pendekatan yang luar biasa, neuropolitika. Jadi menggabungkan neuroscience, ilmu otak, dengan ilmu politik. Dan itu tulisan yang ketika Ridho Rahmadi yang ahli AI ini mengatakan, itu tulisan yang luar biasa, yang itu bukan hal yang biasa. Demikian juga ketika Rismon menjelaskan dengan source-source yang ada, bahwa apa yang ditelitinya itu kemudian sampai pada kesimpulan fake, yang not original, itu juga luar biasa dia bilang. Nah, ini kan sebuah penelitian hasilnya yang luar biasa. Tiba-tiba dikriminalisasi, maka dua layer itu harus berjalan. Secara politik silakan bekerja, saya kira pemerintahan Prabowo
memiliki kepentingan untuk menyelesaikan kasus ini secara baik agar tidak mengkriminalkan anak bangsa yang melakukan penelitian, secara hukum, penegak hukum harus membuktikan bahwa tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, apalagi mereka melakukan penelitian. Ya, ya. Kalaupun objeknya itu adalah ijazah Jokowi, itu kan open source. Ijazah itu ijazah public official, jadi bukan dokumen private lagi. Oke. Siapapun berhak untuk mengomentari dokumen-dokumen yang sudah dinyatakan terbuka untuk publik karena sudah digunakan dalam kontestasi pemilihan apapun, wali kota, presiden atau gubernur. Ya, Itu ya. yang ingin saya sampaikan. Baik, Bang Faisal, komentar Anda. Karena kalau kita bicara pendekatannya hukum, saya setuju dengan pendapatnya Dr. Refli, ini bicara hitam putih. Tapi kalau kemudian masuk intervensi atau pendekatan politik, pasti bukan hitam dan putih, tetapi ya bisa abu-abu. Komentarnya. Ya, kalau kita lihat perbincangan atau perdebatan hangat soal kasus Suosi ya, akhirnya Presiden kan mengambil jalan tengah untuk mengambil tanggung jawab, menghentikan upaya untuk masuk ke jalur hukum. Dan ada beberapa kasus juga, sehingga itu kemudian memantik pesimisme publik bahwa ranah hukum di tengah situasi transisi ini dapat mengakomodasi suara keadilan yang diperjuangkan oleh kubu oposisi maupun kawan-kawan. Nah, saya lebih cenderung kasus ini diselesaikan di masalah politik. Karena kalau merujuk kepada apa yang pernah kita lakukan pada zaman SBY, karena saya pada saat itu dengan Pak Masinton dan kawan-kawan, itu menangani kasus Senturi, kami melalui jalur politik. Kemudian kami berujung kepada masalah hukum secara baik. Ya. Nah, ini pengalaman yang bagus yang pernah Ibu Mega lakukan pada saat itu dengan kawan-kawan pada saat menjadi oposisi. Nah, saya berharap Ibu Mega dan PDIP ataupun dengan Pak SBY dengan Demokrat bisa menangkap suara rakyat untuk membuka kembali ruang politik formal di DPR melalui fraksi, membentuk pansus, supaya para pihak yang terlibat, apalagi dia mantan penguasa ya, yang masih memiliki pengaruh, itu bisa mengklarifikasi itu semua. Kedua, kalau kita bicara tentang postur kekuasaan hari ini, kan jelas kompromi antara kubu Jokowi dan Prabowo. Apa berani pemerintah mendorong sebuah proses penegakan hukum yang dapat berdampak merusak harmoni kabinet kompromi itu sendiri. Jadi alasan pendekatan politik dengan menggulirkan pendekatan musyawarah atau mediasi itu dalam rangka menjernihkan dulu kekuatan-kekuatan politik yang baik berkompromi maupun saling berhadapan. Yang selanjutnya juga begini, ijazah palsu ini memang menjadi ruang penggorengan politik yang efektif, yang ada menyangkut motivasi elektoral. Oleh sebab itu berbagai pihak juga berkepentingan, barangkali juga datang dari Jokowi. Karena ini kan sengketa satu lembar kertas saja. Kemudian itu membelah suara publik antara kubu Jokowi dan kubu anti Jokowi. Nah, Megawati, PDIP dan Demokrat juga mengambil bagian di ruang ini. Jadi ini ada pengentalan kepentingan dinasti politik yang oleh bahasa publik menyebut isu ijazah palsu itu untuk melanggengkan kepentingan dinasti 2029, pertarungan Gibran, Puan, AHY, dan Prabowo sendiri. Nah, ini perbincangan non hukum ya. Ini dinamika politik yang dikaitkan. Tapi apa nggak sulit itu misalnya antara pendekatan hukum dan politik itu kan pasti akan ada ya menangnya yang mana nih, politik atau hukumnya nih? Kalau belajar dari pendekatan Ibu Megawati dan kami pada saat itu menggulirkan kasus Senturi di DPR kan menghasilkan proses hukum yang teduh dan tenang, mampu memecah masalah Senturi kan, walaupun kasusnya tidak menyasar pada level aktor utamanya. Emang soal ijazah Jokowi sebesar kasus Senturi? Karena ini sudah melibatkan elit, kepemilikan itu kan mantan presiden, orang kuat. Kedua, yang menggunakan ijazah yang diduga palsu itu kan partai yang menang pemilu dan sebagai pimpinan DPR. Ya. Jadi jernihkan dulu ruang ini, pertentangan ini. Nah, saya sering mengatakan buat kawan-kawan, jangan lagi teriak-teriak mencampur adukan politik dan hukum. Demo-demo pagar DPR, demo pagar Polda, ribut sana ribut sini. Kalau memang ilmiah, mari kita sepakati, kita bikin saja forum 10 rektor atau dari hukum 10 kampus, duduk menggelar sidang akademis, lalu membedah secara objektif bahwa temuan ini kan palsu, ini asli. Sehingga
ranah akademis itu juga menyumbang terhadap proses penegakan nilai-nilai keadilan di luar pengadilan. Iya, Bang Faisal, terus kenapa harus walk out kalau misalnya ada pendekatan politik kan bisa lewat DPR juga kan? Workout gimana? Yang ya Bang Refli kan kemudian walk out, artinya ketika Itu sudah diklarifikasi Bang Refli bahwa itu satu pilihan dan pendekatan solidaritas. Oke. Yang memicu sedikit kekesalan saya kalau Anda solidaritas kepada mereka, terus kami ini bukan sahabat dan teman Anda yang juga punya pikiran yang sama. ya Jadi diperlukan kedewasaan karena disebut pakar, profesor, orang-orang yang terpelajar di ruang publik itu memang harus bertindak bijaksana. Terlebih forum itu kan dalam rangka mencari solusi bukan hanya soal masalah Tifa Roy, tapi ada 1.000 korban dari peristiwa kekerasan demo kemarin tanggal 25 dan 29 yang kini menjadi tersangka dan masuk penjara. Kita juga harus membuka ruang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jangan sampai 3 orang ini kemudian diperas dalam berbagai provokasi isu yang seolah menafikan berbagai peristiwa hukum yang juga menyayat perasaan rakyat. Nah, forum dengan tim reformasi Polri itu dalam rangka membicarakan hal seperti itu. Sekaligus karena memang kawan-kawan ini berhadapan dengan otoritas kepolisian yang powerful, barangkali tim reformasi dapat menjembatani agar memberikan payung, melindungi hak-hak kebebasan berbicara. Dan jangan lupa ya, saya buka di sini, diskusi dengan tim reformasi dan TIFA itu sudah berlangsung walaupun hanya 1 menit. Ada penyerahan dokumen kan kepada Pak Jimli yang tidak diungkap ke publik. Kemudian ruang itu juga dibuka oleh Pak Jimli. Artinya kalau Pak Refli dan kawan-kawan mau mewakili dan menggunakan forum itu, biarkan saja mereka duduk di belakang, sembari mari kita cari solusi. Tujuannya kan baik, untuk menghentikan intervensi, baik tafsir hukum yang powerful datang dari kekuatan polisi atau kepentingan politik, sehingga 3 orang ini yang tadi dibilang Pak Refli itu bagus. Bisa dicari jalan keluar, jangan kemudian sudah posisi tersangka kemudian dibentur-benturkan dan teriak-teriak anti mediasi. Ini kan sikap-sikap premanisme. Jadi kalau saya marah dasar. Itu langsung direspon sama Bang Refli, silahkan. Main lempar-lempar aja Doni. Jadi begini ya, kalau soal keluar walkout itu memang itu kan tidak hanya soal solidaritas, tapi soal perspektif ya. Jadi kan kita kan menghargai juga bahwa orang bisa saja berbeda perspektifnya. Iya. Jadi perspektif yang saya pakai itu adalah perspektif hukum, yaitu presumption of innocence. Jadi seseorang tidak boleh dianggap bersalah kalau dia kemudian belum ada putusan pengadilan yang berkuasa hukum tetap. Menolak kehadiran Roy Suryo atau hanya memberikan bangku tetapi tidak boleh berbicara, itu adalah kan penghukuman. Makanya itu menurut saya tidak layak. Sehingga perlu juga katakanlah diberikan teguran komisi ini. Sebenarnya kalau kita lihat itu bukan sikap Pak Jimli. Pak Jimli sendiri sangat welcome sesungguhnya dengan kehadiran Roy Suryo. Tapi ini sikap mohon maaf nih barangkali ya ada oknum-oknum atau segelintir orang di dalam komisi reformasi yang kemudian barangkali tidak siap untuk berdialog buka-bukaan. Tapi saya tidak menunjuk siapa karena ketika memasukkan nama Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan Rismond, itu Pak Jimli bilang, ya kan terserah kamu siapapun kamu bisa masukkan. Ya sudah, saya masukkan 3 nama itu. Lalu tiba-tiba malamnya ada dinamika di antara mereka. Jadi menurut saya ada ketidaksiapan. Dan juga unfairness kalau kita mau jujur ya. Kenapa unfairness? Karena RRT dilarang ngomong, sementara yang hadir di dalam rapat itu adalah justru kantor hukumnya mewakili kepentingan Jokowi. Kan di situ kan ada Otto Hasibuan kan, kita tahu kan Yakub Hasibuan sekarang estafet. Barangkali begini. Sebentar, saya kan tidak memotong salah. Sebentar. Nah, kemudian ada juga memang otoritas-otoritas yang terkait. Nah, karena itu ya sudah, saya kira kita hormati saja sikap masing-masing. Toh agenda-agenda teman-teman kan juga tidak terhalang. Dan juga seperti yang dikatakan tadi, Dr. Tifa juga sudah memberikan bukunya Jokowi's White Paper kepada 11 orang anggota komisi plus sekjen. Kemudian dia juga menyampaikan satu surat yang sebenarnya dia mau bacakan sendiri, tapi karena tidak boleh dibacakan,
maka kemudian hanya diberikan saja kepada 11 orang tersebut. Jadi menurut saya terus terang saja tidak ingin memperpanjang itu karena bagi saya nothing. Kenapa? Karena kan yang tidak tahu di ruang publik kan komunikasi dengan anggota reformasi kan jalan Ya. juga tetap. Saya sama Pak Jimli jalan, kita datangin Pak Jimli setelah itu, sama Pak Mahfud jalan kita tetap. Jadi bahkan Pak Jimli memuji saya, ya itulah sikap kalau aktivis harus begitu. Saya bilang minta maaf ya karena tadi keluar, oh nggak apa-apa itu bagus, tetapi komunikasi tetap jalan. Ya, Kita ada sampaikan panggung depan, perspektif ada kita. panggung belakang ya. Iya, panggung depan dan panggung belakang tetap jalan. Saya kira Ya. nggak ada persoalan yang. Jadi kita ini kan juga bukan orang yang anti dialog, anti komunikasi kan. Saya mungkin Ya, silakan Bang Faisal, apa yang mau direspon tadi? kalau gaya-gaya bahasa seperti ini menurut saya harus dihindari karena Gaya seperti apa Sebentar, maksudnya? Tadi kan gini, saya kan Sebentar dulu, saya mau Faisal bicara ngomong dulu. banyak. Saya mau bicara Saya dulu. kan nggak potong-potong, ya kan? saya punya Nah, sekarang saya coba misalnya saya tambahkan lagi ya. Petambah Nah, itu karena itu bagaimana menurut gitu. saya sekarang ke depan ya, udahlah kita nggak usah lagi mengungkit hal-hal seperti ini lagi, ya kan? Kita harus Bagaimana luruskan kemudian kita supaya mencari kemudian jalan keluar untuk Ya, menyelesaikan gantian masalah. Bang Faisal. Nanti saya berikan kesempatan setelah ini. Silakan Iya Bang kan Refli. tadi kan panjang sekali. Nah, kita pertama ada 2 jalur. Ada jalur hukum dan ada jalur politik. Saya termasuk orang yang mengatakan harusnya dari awal DPR itu bekerja secara formal. Hmm. Ini masalah ijazah, baik ijazah Jokowi maupun ijazah Gibran, itu kan tidak harus mendudukan orang sebagai pesakitan. Kalau seandainya DPR itu bekerja melakukan yang namanya inquiry, klarifikasi. Ya. Kan gampang sekali, simple sekali. Tinggal kemudian DPR bekerja, meminta ijazahnya benar atau salah, kemudian diuji secara ilmiah akademik, kemudian case close. Tentu dengan integritas, dengan menghargai prinsip good governance dan clean government. Saya kan termasuk Ya. orang yang paling tidak suka melakukan pendekatan sebentar-sebentar dipidanakan, sebentar-sebentar dipidanakan. Oke. Nah, justru aneh. Termasuk juga penyelesaian masalah Gibran yang Ya. dimana Nanti dulu Bang Refli soal itu. Saya kasih dulu ke Roy Rismond dan Tifa Bang itu Faisal juga dulu. berencana ke sana. Oke, silakan. Ya, Bang Faisal, silakan Anda boleh merespons. Saya kasih waktu yang sama. Ya, kalau sudah selesai saya merespon. Begini, jangan menganggap keluar dari ruangan itu kemudian itu masalah yang biasa. Kalau kita mau memperjuangkan keadilan, dasarnya itu prinsip-prinsip kejujuran itu kita harus bangun. Apa yang kita ucap dengan kenyataan yang kita buat itu sama, sehingga tidak menimbulkan perilaku hipokrasi. Saya harus luruskan di sini, datang saja, kemudian sudah dibuka pintu, dan itu bukan fokus masalah pada Tifa dan kawan-kawan, itu berarti harus ada sikap yang bijaksana. Dan saya kalau mau itu sebenarnya dibuka itu CCTV, supaya kelihatan jelas kan bagaimana dinamika di forum itu sangat bagus. Saya melihat, mohon maaf sekali, kawan-kawan ini, Forum mana? Forum mana dinamika? Yang audiensi maksudnya? ya forum audiensi itu. Oke. Oke. Kenapa bisa di pintu belakang tersangka dengan Pak Jimli ketemu, kemudian ruang itu juga dibuka di ruang terbuka, itu menjadi sesuatu yang ini tidak dewasa. Dan jangan terlalu fokus juga ke satu masalah yang seolah-olah masalah lain itu. Yang Anda maksudkan yang tidak dewasa ini adalah sikapnya, orangnya, atau apa nih Bang Faisal nih? Siapa? Anda boleh nunjuk. Kalau Bang Refli pada saat itu kasih saja 1 menit kita berunding baik-baik, barangkali tidak akan menyulut. Oh, oke. pertentangan. Berarti kata Bang Faisal, Bang Refli tidak dewasa. Tetapi ini kan forum berbeda pendapat boleh ya? Oke, diteruskan dulu Bang Faisal, silakan. Bro, Anda Menurut berapa saya, kali ini saya punya bicara. presenternya ini Jangan. menggaris-bawahi karakter orang, Ya tapi udah, kemudian itu orangnya memang- nggak dikasih kesempatan menjawab. Ya, sebentar pasti saya kasih. Harus adil. Tadi kan Bang Refli juga udah banyak. Masih ada 1 menit buat Bang Faisal, silakan. Oke. Saya begini aja, kan sudah ada penegasan menolak dialog. Kawan-kawan sering mengatakan DPR itu udah gak diharapkan, semua aparat busuk. Ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu,
masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian jalur-jalur politik nggak usah dibuka. Karena di jalur hukum saja, narasi-narasi politik itu terlalu bias. Sehingga publik bingung, ini mau propaganda politik atau menyelesaikan bukti dari temuan ijazah palsu. Jadi kalau Mbak Tipa sudah dapatkan ilham, bisikan alam gaib, yakin bahwa ijazah itu palsu, maka masuk ke ranah hukum, konsisten. Ya. Sama dengan saya menghadapi Erick Thohir. Saya sendiri nggak merengek-rengek, butuh mobilisasi, demo-demo, nggak penting lah. Kalau saya yakin saya benar, saya lawan. Saya nggak takut. Jadi jangan ada permainan politik kucing garong. Dalam forum itu tampak berbeda, tapi di luar jadi hero. Ya, Bang Faisal, forumnya boleh sama, tapi kan perbedaan pendapat sah-sah saja kan? Anda menghormati perbedaan pendapat. Kalau wilayah politik kan semua dinamis, tapi kalau wilayah hukum sekali menolak mediasi, buktikan bahwa fakta yang Anda bawa ke pengadilan itu bisa menyelesaikan masalah. Jangan merengek-rengek minta dukungan yang bersifat politis, itu nggak ada. Pengadilan itu hanya membuktikan fakta. Apa yang terjadi di pengadilan KIP itu kan bagus. Semua menyaksikan. Pertentangan di sana fokus pada pembuktian. Nah kawan-kawan ini jangan sampai masih baperan soal kalah pilpres, punya afiliasi politik. Kemudian isu ini lebih banyak dagingnya 1 kilo, bumbunya itu 1 ton. Itu kan. Oke, ya baik. Baik, sekarang saya berikan ke Bang Refli, silakan Bang. Ya, tolong jangan dipotong ya. Ini. Ya. Ya, Adindaku Faisal ya, apapun yang Anda katakan it is your opinion ya. Tetapi kita punya pendapat-pendapat yang bisa saja sama, bisa saja berbeda. Saya tidak mengerti Anda bergerak, Anda berbicara, Anda bersikap atas kepentingan siapa saya nggak tahu. Itu it is not my business, ya kan? Karena itu menurut saya hargailah orang yang memiliki pendapat berbeda. Nah, kan? Sebentar Bang Faisal, selesaikan dulu Bang Refli. Dapat objektif Anda setelah saya bicara. Ketika Anda mengkritik saya diam aja. Tapi ketika saya kritik sedikit aja, Anda langsung bergerak. Gimana? Udahlah. Kalau gitu kita hentikan aja dialog. Jangan dong, harusnya saya yang bisa menghentikan atau melanjutkan. Makanya saya minta Bang Faisal, sebentar saja, sebentar. Saya mau minta kata kuncinya Bang Refli tadi kan belum terjawab tuh apa yang Anda lempar ke Bang Refli. Silakan Bang Refli, lanjutkan dulu. Iya, jadi kita tuh harus saling menghargai sikap masing-masing orang, ya kan? Jangan memaksakan, tuh kan? Jawab lagi. Karena yang paksa. Nah kan, Doni, lebih baik kita berhentikan aja nih. Enggak, silakan, Bang Refli, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, Bang Refli. Enggak, saya tetap kasih kesempatan. Dia nggak tahan dia. Ya, enggak, aman. Bang Faisal tetap saya kasih kesempatan juga nanti. Tapi sekarang Bang Refli dulu, silakan Bang. Berhenti nggak dia komentar gitu, mendengarkan orang lain punya perspektif. Saya sabar mendengarkan Anda berdua kok, silakan. Dasar Anda mau ngadu orang. Jangan gitulah Bang Refli, silakan. Anda mau ngadu orang itu biar viral ya gitu ya. Jadi gini ya, oke, saya mau pelan-pelan. Setelah ini saya mau berhenti ngomong ya. Setelah ini saya mau leave. Faisal mau ngomong soal apapun terserah ya. Gini, kita harus saling menghargai. Nggak usah lagi, udahlah. Anda terlalu banyak prasangka. Nah, yang punya prasangka tuh Anda sendiri dari awal. Ngomong ini, ngomong itu. Refli Harun ini bekerja tidak ada agenda politik, tidak ada pesanan, tidak ada nyari keuntungan, tidak ada angin yang masuk, tidak masuk angin. Ya kan? Integritas kita boleh diuji. Itu masalahnya. Udah, itu aja. Kalau Anda, banyak sekali isu yang melingkupi Anda. Anda bekerja buat siapa? Buat kepentingan siapa? Buat siapa? Jangan manuver untuk ya itulah, udahlah. Dan saya dalam kasus ini tidak ada kaitan apa-apa. It's not my business sebenarnya. Saya hanya ingin memfasilitasi dialog, dan dialog itu adalah dialog dengan tim reformasi. Nggak ada kaitannya dengan agenda-agenda politik di belakang layar itu. Saya nggak ngerti, ya kan? Tetapi saya bicara mengenai sebuah sikap, hargailah, karena sikap itu didasarkan pada sebuah pendapat bahwa saya punya pendapat bahwa
orang tidak boleh dihukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Itulah namanya presumption of innocence. Kalau Anda bekerja di bidang hukum, Anda pegang itu namanya presumption of innocence. Bahkan bila perlu, kalau Anda diperlakukan tidak adil, Anda keluar dari itu. Itu orang hukum akan senantiasa begitu. Nah, karena kita beda level bergeraknya. Anda di level politik yang dinamis, saya di level hukum, maka silakan hargai masing-masing. Bergeraklah sesuai dengan keyakinan Anda di level politik, saya bergerak di level hukum. Udah. Mungkin kita bisa sama, bisa kita berbeda. Yang paling penting jangan kemudian tiba-tiba seolah-olah ada yang bersih, ada yang bohong, ada yang tidak. Kalau Anda lihat, ya kan? Coba Anda lihat apa kebohongan yang saya buat, apa uang yang saya dapat, apa transfer yang saya dapat. Nah, apa Anda yakin Refli Harun menjadi alat orang? Refli Harun menjadi orang yang bisa dipakai, ya. Jadi kalau kita mau adu integritas, ya udah cek rekening lah kita, kan begitu. Udahlah, itu aja lah ya. Sudah. Dinda Faisal, saya mohon maaf ya. Kan emosi. Nggak mau berdebat beginian lagi, nggak enak lah. Kita kan teman ya. Jadi saya mau luruskan begini, Bung Refli. Oke. Nah, Anda Ya, pelan. silakan. Saya pelan. Tapi kalau Anda mencoba-coba arogan, saya akan reaksi. Jadi ini masalahnya sederhana. Harus berbesar hati untuk mengatakan bahwa memang ada kehilafan. Manuver Anda keluar dari forum itulah asbab yang memicu prasangka di antara berbagai pihak. Saya mau coba luruskan ini. Sebentar. Prasangka siapa? Prasangka Faisal Assegaf yang menimbulkan bahwa siapa? Kan Anda yang meres itu. Marah-marah, brother. Oke, silakan. Saya dengarkan. Oke. Kehilafan, saya menggunakan terminologi kehilafan. Bahwa manusia itu nggak suci dan sempurna. Oke. Terjadi, kemudian itu menimbulkan reaksi. Ya. Kalau merujuk pada diskusi hari ini tentang kongsi, saya mau mengatakan, kalau mereka mengatakan pecah kongsi, ya itu ketidakdewasaan itu yang bisa menyebabkan. Yang belum terjadi, toh. Ya. Menurut Tapi saya, kalau pecah kongsi itu kan urusan internal mereka, Bang Faisal. Iya, itu urusan mereka. Saya juga nggak ikut-ikutan di situ, dan kongsinya apa juga kan. Semua ini kan ada arus besar dalam kesadaran bersama untuk menyelesaikan ijazah palsu. Boleh kan saya sarankan, kalaupun tidak diterima juga tidak apa-apa. Mediasi di luar pengadilan itu perlu. Supaya apa? Saling mengkonsolidasikan kekuatan, maju bergerak memenangkan apa yang kita mau. Harus ada sifat elegan seperti itu. Artinya Bang Faisal, ketika Anda menyarankan sesuatu dan saran itu tidak diikuti, Anda juga nggak boleh baper kan? Saya nggak baperan. Saya bilang tiap hari mereka berantem di TV kan, dimediasi oleh media massa. Tim Jokowi dan tim anti Jokowi. Peristiwa itu sudah terjadi. Hanya saja memang kawan-kawan ini paling tidak suka dengan kata musyawarah, kata mediasi, kata dialog. Kawan-kawan ya, bukan Bung Refli. Artinya apa? Karena ada terbakar emosi yang luar biasa, yang terus-menerus dalam algoritma politik, dengan keyakinan yang tadi saya bilang itu. Yang saya dengar, Pak Refli klarifikasi dulu, apa benar Pak? Mbak Tifa itu dapat ilham, bisikan dari alam gaib, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau itu dijadikan alasan, itu sangat menakutkan bagi saya. Karena yang namanya asli atau palsu itu pertentangan ilmiah saja dokumen. Yang kedua, ini masalah sederhana kalau kawan-kawan itu mau bergerak secara konsisten pada wilayah hukum. Dan saya apresiasi karena sudah tim pengacara yang lama sudah dibongkar kan, kita senang. Kita berharap masuknya pengacara yang baru ini bisa menjernihkan masalah, tidak lari nyerempet ke masalah politik. Itu saja. Soal siapa jujur, siapa bersih, saya orang yang selalu menantang. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan siapapun ke saya akan layani. Ya, Bang Faisal, soal alam gaib tadi kan harusnya dijawab sendiri sama Dr. Tifa kan? Tapi Anda bertanya kepada Bang Refli. Ya silakan aja mereka. Karena itu diksi yang menurut saya sangat tidak bagus. Itu bisa menggugurkan keyakinan publik. Bagaimana persoalan ini ditarik-tarik, persoalan dukun, persoalan alam gaib, mimpi ketemu siapa, harus ketemu presiden, karena bimbingan mimpi, alam gaib. Itu kan saya mulai merenung. Ini tidak ilmiah, ini irasional. Oke, tapi saya minta responnya Bang Refli dari kacamata hukum. Silakan Bang. Ya, oke ya. Begini. Don juga ya. Jadi ini kan
Saya tidak tahu ada kata-kata seperti itu, tapi yang paling objektif dari itu adalah baca saja yang namanya JWP, Jokowi's White Paper. Itu buku dengan 700 halaman dan itu bisa menggambarkan secara ilmiah mengenai soal ijazah itu. Kalau kita misalnya baca apa yang dilakukan oleh paling banyak halamannya Richmond misalnya, dia kan betul-betul dia menguliti satu-satu huruf untuk mengatakan bahwa ini tidak original. Jadi sangat ilmiah sekali. Demikian juga Rosario dengan forensiknya. Nah, Dr. Tifa dengan neuropolitikanya, dia menilai watak itu berdasarkan ekspresi, kemudian dikaitkan dengan perilaku dan otak dan lain sebagainya yang merupakan ilmu baru, neuroscience dan politika yang digabung jadi satu. Nah, karena itu menurut saya ya, justru yang kita harus adili ini adalah buku itu. Apakah buku itu memang betul-betul buku yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan? Kan tidak ada orang yang mengupas buku itu sama hebatnya dengan isi buku itu. Yang ada adalah hampir semua kita, ini jujur ya, tidak membacanya secara persis. Yang kita baca itu a piece of statement dari yang gak jelas itu. Barangkali statement mungkin di Twitter, di apa. Betul. Saya sendiri nggak pernah mendengar Dr. Tifa bilang bisikan alam gaib dan lain sebagainya. Justru pujian dari Ridho Rahmadi yang merupakan ahli EA yang berapa kali menjadi reviewer jurnal internasional, dia mengatakan ini karya ini berhak untuk satu gelar doktor lagi, bayangkan. Saking dia menghargai. Dan cobalah buka lembar-lembar Jokowi's White Paper itu, baik bagian Richmond maupun bagian Dr. Tifa Rosario. Kita akan menemukan sebuah tulisan yang dengan referensi, bukan hanya sekedar pamflet atau misalnya sekelas artikel di media massa, kan tidak begitu. Nah, sayangnya memang tradisi literasi kita ini kan lemah. Kita menangkap hal-hal yang tidak esensial, menganggap bahwa itu sebagai yang esensial. Sementara Jokowi's White Paper sebagai dokumen pertanggungjawaban dari ketiga orang ini tidak pernah dimengerti, tidak pernah dibaca, bahkan oleh penyidik sekalipun. Bayangkan misalnya penyidik yang nggak terlalu paham bagaimana bekerjanya digital forensik Richmond, bekerjanya ilmu neuroscience dan neuropolitikanya Dr. Tifa harus menilai, kemudian mengkonstruksikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah ujaran kebencian, apa yang dilakukan itu adalah mengedit dokumen agar tampak palsu dan lain sebagainya. Padahal mereka pre-processing dalam penilaian yang dilakukan Richmond, Rosario saja mereka nggak paham. Nah, karena itu ketika kita mengadili ilmu pengetahuan, ini kayak masa lalu aja Galileo Galilei. Bagaimana otoritas agama menilai sesuatu yang merupakan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau menjadi bangsa yang beradab, civilized ya, saya termasuk orang yang paling tidak suka pendekatan itu pidana dan lain sebagainya. Kalau Pak Jokowi tersinggung, harusnya kan digunakan pasal delik aduan saja. Dan delik aduan itu hanya 4 tahun maksimal ancamannya dan tidak punya hak untuk menghukum atau mengancam orang. Seperti Haris Azhar kan, misalnya. Dia itu kan gentle, betul-betul berhadapan antara Luhut dengan Haris Azhar, dan Haris Azhar karena dia tidak ditahan, dia bisa defense dan kemudian memenangkan kasus itu. Ya, kalau ini tidak, delik aduannya ditambah dengan delik-delik umum yang nggak masuk akal, yang tadinya ancaman hukumannya 4 tahun menjadi 12 tahun. Kan itu persoalannya. Karena itu, dua ranah ini mesti kita selesaikan. Ranah hukum harus dibersihkan, ranah politik juga harus berjalan. Nah, berjalannya ranah politik tentu kan urusan banyak stakeholders ya. Siapapun bisa kemudian mengupayakan ranah politik ini bekerja. Sebenarnya misalnya tim Dr. Tifa yang saya tahu, itu sudah mengupayakan juga ranah politik dengan menyurati semua institusi yang relevan, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, pimpinan DPR. Tetapi so far tidak ada tanggapan yang memadai. Satu-satunya fraksi yang mau terima cuma fraksi PKS. Bayangkan, Komisi 3 yang mestinya ranah dia nggak mau terima sampai sekarang. Kan lucu, jadi kita ini bernegara kok. Institusi-institusi negara yang mestinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini pada menghindar. Itu sama seperti kita bicara mengenai KM50 yang sampai sekarang nggak jelas. Ada orang 5 mati, ada orang 6 mati, ya kan? Kemudian tiba-tiba tidak ada satupun orang yang dihukum, even 1 hari sekalipun. Kan begitu menyayatnya bagi keluarga yang sampai sekarang ini mencari keadilan. Saya sering bertemu Pak Suhada, orang tua dari Abdul Syukur kalau nggak salah ya. Nah, jadi
persoalan-persoalan, atau misalnya istri istri Munir yang masih mencari keadilan seperti itu, kan harus ada penyelesaian di ranah hukum yang adequate, yang memadai, tapi jalan politik harus jalan juga. Kalau kita bicara tentang konsep rekonsiliasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sama seperti Nelson Mandela mengatakan, ya kita forgive, ya kan, memaafkan, but not forget. Itulah sebabnya masalah itu harus dikupas tuntas, dibuka. Kalau ujungnya dimaafkan, it's okay. Misal ya, soal ijazah ini, betul-betul dibuat tim ahli yang meneliti ijazah Jokowi yang katanya ada itu, kemudian apa kesimpulannya? Kalau kesimpulannya kesimpulannya memang ijazah itu asli, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Apa pertanggungjawaban Roy, Rismond, dan Tifa? Kalau memang itu palsu, apa pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi? Bagaimana kemudian Prabowo melihat ini? Apakah dia akan memberikan misalnya amnesti, grasi, abolisi, dan lain sebagainya? Kan sebagai bangsa kita harus bisa membuka kebenaran itu, walaupun itu pahit, dan kemudian menyelesaikannya baik di ranah politik maupun ranah hukum. Saya kira itu cukup ya. Ya. Saya meninggalkan orang yang sedang berbicara. Ya, baik, sebentar. Cukup ya. Ya, Cuk, ini terakhir, tetapi saya tetap harus memberikan closing statement kepada Anda berdua. Biar fair, biar nggak dianggap cari viral ini sama Bang Refli. Sebentar ya, 1 menit dulu, Bang Faisal. Ya, boleh nggak dikesampingkan dulu soal informasi dari alam gaib itu? Silakan. Nextnya seperti apa? Ya, saya senang karena sahabat saya, Refli Harun dan kawan-kawan mulai bijaksana dan dewasa. Mulai meninggalkan gelanggang emosional. Dan kemudian pelan-pelan memang menyadari bahwa untuk memperjuangkan keadilan itu harus berdiri di atas kejujuran. Semanis apapun kata-kata yang kita semburkan ke ruang publik, manuver intrik dalam rangka pencitraan itu nggak penting. Karena makhluk sosial, kemudian orang-orang yang beriman, apa yang dia ucap, apa yang dia yakini, itu paling penting. Maka dia akan diberi jalan untuk mendapatkan keadilan. Tapi kalau sikap jeles, sikap dengki, sikap-sikap prasangka, kemudian menafikan realitas dukungan partisipasi dari kawan-kawan lain dan menganggap superior, kesombongan itu di hadapan Tuhan tidak bagus. Saya orang yang percaya bahwa dengan kalimat-kalimat yang sederhana, bahasa yang apa adanya, kalau kita yakini sungguh-sungguh, maka kebenaran itu akan menjadi energi membawa kita menang dari apa yang kita cari. Jadi saya apresiasi, saya hargai kawan-kawan yang membuat keonaran, sulitnya membedakan politik dan hukum, mencampur adukan kepentingan politik dan hukum, kemudian berganti kepada kawan-kawan pengacara yang baru dipilih, yang konsisten untuk berbicara dalam narasi hukum. Ini satu kemajuan. Ya, oke. Kan kasus ini mengalir apa adanya. Kedua, saya mau saran, boleh kan? Saran ke? Mau bikin disertasi 1 kontainer pun itu tidak penting. Klaim-klaim pakar, klaim buku-buku, itu juga nggak penting. Yang penting itu hanya buktikan saja bahwa ijazah itu palsu dan ruang persidangan barangkali dibuka. Mediasi ditutup. Karena nanti bisa juga membuka ruang intervensi politik. Nanti kalau intervensi politik masuk, publik akan kesulitan lagi untuk melihat. Baik, Bang Faisal, karena ini closing statement, berarti pernyataan Anda itu ditujukan kepada penonton ya. Hal yang sama, Bang Refli, silakan. Iya, saya senang ya, teman saya Faisal itu agak sabar sedikit, tidak ngamuk-ngamuk seperti sebelumnya, ya kan. Karena itu menurut saya ya dialog publik ini harus tetap kita lakukan ya. Itu namanya sunatullah ya. Dan tidak perlu juga menuduh orang arogan, orang bohong, dan lain sebagainya. Karena saya pernah dinasihatkan oleh guru saya, don't trust somebody saying trust me. Jadi jangan percaya dengan orang yang mengatakan bahwa percayalah saya. Jadi karena itu saya kira memang ke depan ya kita akan melihat sebenarnya siapa sih sesungguhnya lakon semua ini, apa target politiknya, apa yang dimaui, keuntungan apa yang mau diperoleh, dan lain sebagainya. Tetapi dari itu semua kan keinginan kita adalah negara ini baik, negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang mewadahi kita semua, dan kemudian itulah alasan kita berbangsa dan bernegara. Karena kita berharap bahwa NKRI ini adalah tempat kita lahir dan insya Allah kita meninggal di sini.
dan kita kemudian merasa bahwa ini adalah jalan ke surga bagi kita semua Ya. ya, tanpa harus menghakimi orang lain. Baik. Itu saja. Wabillahi Bang Refli. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, Bang Refli. Soal kata-kata tadi, Ya. jangan percaya pada orang yang mengatakan trust me. Itu hanya dijawab oleh suami yang pulang kemalaman, ditanya sama istrinya. Bang Faisal masih bersama kami kan? Oke, udah cukup Ya, lah. enggak. Saya cuma mau mengapresiasi Anda berdua. Terima kasih Bang Faisal, Bang Refli. Oke. Sebenarnya Anda semua ini sehati. Kena kemejanya pun sama sebenarnya dari awal diskusi kita. Garis-garis. Nggak ada kemeja yang lain soalnya. Terima kasih Bang Refli. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Bang Faisal juga sebelumnya terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita di NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime. The Symphony of